Selamat malam teman-teman semua, melanjutkan episode 1 kemarin. Sekarang kita di episode 2, kita mau membahas soal right issue Bang Artos ya. Nah teman-teman, ini teman-teman juga bisa lihat ya jadwal right issue Bang Arto. Di sini right issue-nya itu tertulis 8:1. 8:1 itu artinya setiap kepemilikan satu lembar saham, teman-teman bisa beli 8 lembar. Jadi kalau teman-teman punya satu lembar, teman-teman bisa beli 8 gitu. Nah, di bawahnya itu price-nya 139, jadi teman-teman bisa beli harga right issue-nya itu di harga 139 nantinya. Nah, apa itu cum date? Cum date itu hari terakhir pegang. Kalau teman-teman hari terakhir pegang di cum date ini sampai tanggal ini, maka teman-teman boleh beli saham right issue-nya. Jadi teman-teman harus pegang sampai tanggal ini untuk bisa beli right issue-nya. Nah, kalau ex-date itu tanggal boleh jual saham. Saham yang lama boleh jual, tapi setelah lewat tanggal 30 ini, yang di ex-date, teman-teman bisa jual saham yang lama, tapi teman-teman tetap bisa beli saham right issue-nya. Jadi kalau melewati tanggal 30 ini, teman-teman boleh jual semua sahamnya, teman-teman bisa beli di harga baru. Ya, gitu. Nah, kalau trading start ini tanggal mulai kita boleh beli right issue-nya gitu. Nah, di sini tanggal trading start-nya kan tanggal 2 April ya. Nah, tanggal 2 April kita boleh beli right issue-nya. Nah, trading end itu tanggal terakhir beli right issue-nya. Jadi kalau melewati tanggal trading end ini, di sini trading end-nya tanggal 8 April ya. Kalau lewat tanggal 8 April teman-teman nggak beli right issue-nya, udah hangus. Teman-teman nggak bisa beli lagi. Gitu. Nah, ini soal jadwal. Nah, teman-teman, karena ini pertama kalinya saya punya saham yang ada right issue, saya awalnya sempat bingung ya. Terus saya sampai datang ke kantor pusat Mirai di SCBD untuk nanya soal right issue ini, teman-teman. Ini di sini ada foto saya yang lagi di kantor Mirai. Nah, saat itu juga corona lagi heboh-hebohnya tuh, teman-teman. Lagi heboh-hebohnya, lagi pada panik juga, yang pas kebetulan habis ada 3 orang pertama itu yang kena corona. Nah, itu lagi heboh, lagi pada panik. Saya juga sempat ngeri tuh datang ke kantor Mirai. Kantornya juga pintunya udah mulai ditutup gitu loh. Untungnya saya sudah bikin appointment di 2 hari sebelumnya. Jadi saya udah bisa datang, saya ketemu dengan orang di sana. Nah, saya tanya-tanya itu soal right issue ini bagaimana gitu loh. Nah, di sini saya dijelaskan secara detail soal right issue-nya. Ini berikut teman-teman bisa lihat. Ini hasil penjelasannya soal right issue. Seperti episode yang lalu ya, teman-teman. Sisa lot saya tinggal 610 lot di Bang Arto. Ini sisa portfolio saya tinggal 610 ya. Tadinya ada 1000-an, seperti di episode sebelumnya ada 1000-an, tapi saya sudah jual setengah karena udah untung, saya jual setengah. Jadi saya tersisa 610. Nah, di situ bisa tinggal dilihat 610 dikali 8 karena right issue-nya tadi 8:1. Jadi saya bisa beli 4.880 lot, teman-teman, di right issue ini. Di harga tebus Rp139 dikali 4.880 lot. Jadi untuk saya beli right issue-nya, saya butuh dana 67.832.000 untuk tebus. Pasti teman-teman bertanya gitu loh. Apa yang akan terjadi kalau saya nggak beli right issue-nya, kalau saya nggak tebus right issue-nya? Teman-teman bakal rugi besar kalau teman-teman nggak beli right issue-nya. Kenapa? Karena saham teman-teman langsung terdelusi kalau nggak beli right issue-nya. Bayangkan itu nanti ya, setelah right issue itu harganya bakal balik ke 590. Nah,
Di sini ya, ini nanti saya kasih lihat harga yang sekarang saya beli itu average-nya terakhir itu di 3.572. Nah, kalau saya nggak beli, dia harganya terdelusi jadi 590, saya langsung rugi besar. Jadi melalui penjelasan di Mirai ini, di kantor pusat Mirai, mereka menyarankan untuk saya beli right issue-nya. Kalau saya nggak beli right issue, saya akan rugi. Kalau misalnya saya tidak ada modal, saya bisa tuh setelah tanggal XD tadi, tanggal 30 Maret, saya jual dulu saham yang lama supaya saya dapat modal. Nah, modal itu bisa saya beli untuk saham right issue-nya gitu. Itu kalau tidak ada modal. Tapi kalau teman-teman ada modal, ya teman-teman tinggal tambahin aja, nanti tinggal ke average jadi murah gitu loh. Nah, sesuai yang saya janjikan dari sebelum-sebelumnya, teman-teman, saya mau buka-bukaan ya. Saya mau buka-bukaan semuanya. Berapa yang saya dapat, itu saya buka-bukaan. Saya mau tidak seperti YouTuber lain, saham lain yang ngomong tapi dia nggak kasih lihat hasilnya. Ini saya mau buka-bukaan, langsung saya kasih lihat hasilnya berapa keuntungan yang saya dapatkan dari saham. Oke, ini hari Jumat tanggal 27 Maret, sehari sebelum right issue ya, karena right issue-nya kan hari Senin tanggal 30 Maret. Ini hari Jumat ya, 27 Maret nih, trading day sehari sebelum right issue. Itu harga average saya di 3572. Harga average saya di 3572. Harga sekarang itu 3150. Lot yang saya punya sekarang adalah 610. Seperti yang saya info di episode 1 bahwa saya sudah jual setengah, jadi tinggal tersisa 610. Nah, floating loss saya itu minus 11,8%. Dengan floating loss kerugian di minus 25.798.000 kerugian saya. Berikut ini portfolio saya hari Senin tanggal 30 Maret 2020. Hari ini hari kumdet ya teman-teman, hari kumdet. Nah, di situ teman-teman bisa lihat bahwa harganya setelah right issue turun ya. Kembali menjadi 590 perak. Padahal hari sebelumnya masih di 3150 ya. Hari Jumat kemarin masih di 3150, sekarang turun jadi 590. Jadi setiap right issue itu harga mereka itu bakal turun teman-teman. Bakal turun. Bayangin teman-teman kalau saya nggak beli sahamnya nanti pas right issue-nya, saya nggak beli right issue-nya, itu saya akan terdelusi tuh. Bayangin teman-teman kerugian saya kalau terdelusi. Saya bakal rugi minus 83,5%. Saya bakal rugi minus 83% ya. Itu kerugian saya minus 181 juta floating loss-nya kalau saya nggak beli right issue-nya. Jadi kalau right issue itu saya sarankan beli gitu. Ya memang kadang ada right issue yang kita harus lihat prospeknya juga. Kalau right issue-nya untuk bayar hutang, ya kemungkinan sulit untuk bagus gitu. Tapi kalau right issue-nya untuk mengembangkan usaha, untuk prospek yang lebih baik, ya harus dibeli gitu. Kalau enggak, teman-teman bisa rugi. Tuh. Nah berikutnya, ini portfolio saya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020. Nah ini pagi-pagi pas awal pembukaan, dia langsung auto reject atas ya, langsung ARA dia, langsung naik 25% ya. Di hari sebelumnya harga 590, sekarang langsung naik 25% jadi 735. Di sini teman-teman bisa lihat tuh hari Selasa naik dia pas right issue, habis right issue dia langsung ARA jadi 735. Nah, berikutnya ini portfolio saya pada hari Rabu tanggal 1 April 2020.
Nah, hari ini ARA lagi teman-teman. Hari ini naik lagi 25%, auto reject atas menjadi 915 dari sebelumnya di harga 735. Ya, dia naik lagi nih, teman-teman. Ya. Jadi sejak dia right issue hari Senin udah naik 25%, naik lagi 20%. Nah, ini hari Rabu udah naik lagi, ya. Nah, berikutnya ini hari Kamis. Nah, di hari Kamis itu kan sesuai jadwal yang tadi nih yang saya perlihatkan jadwalnya. Hari ini adalah hari trading start, teman-teman. Nah, hari trading start saya bisa beli right issue-nya. Nah, karena saya memakai Mirai, saya bisa beli dari aplikasi Mirai. Kita tinggal pilih ke opsi application of rights. Nah, di situ application of right. Nah, di hari-hari sebelumnya ini nggak akan muncul. Setelah trading start baru muncul dia. Nah, muncul di situ teman-teman bisa lihat ada Arto R. Di situ ada tulisannya tuh HMETD Bank Artos Indonesia. Di situ teman-teman juga bisa lihat, saya bisa apply quantity-nya di 488.000 ya lembar atau 4.880 lot di harga 139 per lembar dikali 4880. Jadi totalnya saya harus tebus itu sekitar yang tadi seperti yang saya jelaskan, semuanya akurat ya. Saya harus tebus di Rp67.832.000. Nah, cara belinya gampang. Itu teman-teman tinggal klik aja. Arto R-nya diklik. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Do you want to apply? Ada pilihannya yes atau no. Kalau kita mau beli, tinggal pencet yes. Setelah saya klik yes, nanti dia akan processing. Nah, situ teman-teman bisa lihat dia akan processing. Nah, Arto R itu artinya right issue ya teman-teman, by the way. Nah, setelah saya tebus, nah ini teman-teman bisa lihat di portfolio saya. Nanti kita balik ke bagian portfolio, nanti akan muncul di sana Arto R ya, R atau R ya, akan muncul. Dia akan terpisah. Saham lama kita itu namanya Arto. Yang saham setelah right issue itu nanti Arto R tuh di bawahnya. Itu setelah right issue. Nah, sebagian teman-teman mungkin nanya, ini kenapa di sini 86 tulisannya, average yang Arto R-nya 86. Kok bukan di 136? Nah, itu waktu itu saya juga sempat bingung, saya sempat nanya. Katanya itu untuk kalkulasi doang, kalkulasi di bagian mereka itu tidak perlu diperhatikan katanya. Harga yang sebenarnya itu 139. Gitu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, di 139. Nah, di situ terlihat ya pembelian saya di Arto R ada 4.880. Nah, tadi kan yang saya tebus juga uangnya 67 juta kan. Nah, di sini dia juga salah tulis. Dia di sini tulisnya cuma 41.968.000. Nah, ini saya udah tanya bahwa itu ada kesalahan. Itu hanya untuk perhitungan saja. Nanti setelah digabung harganya akan sesuai. Nah, jadi di hari kita beli right issue-nya, di situ masih terpisah ya. Nanti 2 hari kemudian dia akan digabung menjadi satu gitu. Nah, ini di hari Kamis ini juga dia masih ARA ya, masih auto reject atas, dia masih naik lagi 25% nih. Menjadi harga sekarang menjadi 1.140 teman-teman. Dari sebelumnya, hari sebelumnya 915 perak. Teman-teman bayangin, dari sejak dia right issue hari Senin, dia ARA terus tuh 25%. Dari Selasa naik, Rabu naik, Kamis naik. Nah, Jumat, kita lihat yang berikutnya, portfolio saya hari Jumat. Ini portfolio saya hari Jumat. Nah, hari ini masih ada kenaikan teman-teman, tapi sudah tidak ARA, dia tidak signifikan naiknya seperti hari-hari sebelumnya. Di sini kenaikannya hanya nggak begitu banyak, dari harga sebelumnya 1.140 menjadi 1.200 teman-teman. Nah, di hari Jumat ini Arto R-nya sudah hilang karena dia sedang proses dalam penggabungan. Jadi nggak perlu panik, dia hilang, nanti dia akan muncul hari Senin, tapi sudah jadi satu. Nah, ini berikutnya portfolio saya di hari Senin.
tanggal 6 April 2020. Nah, di sini harga sahamnya mulai turun ya teman-teman ya, dari sebelumnya 1.200 sekarang menjadi 1.120. Sahamnya mulai turun. Nah, tapi di sini udah tergabung nih teman-teman. Nah, sudah tergabung. Nah, teman-teman lihat di lot saya itu sekarang menjadi 5.390 ya. Jadi 5.390. Harusnya 5.490, tapi karena hari sebelumnya saya ada jual 100 lot untuk iseng-iseng. Jadi tinggal tersisa 5.390. Nah, teman-teman di situ bisa lihat langsung keuntungan saya tuh, langsung keuntungan saya 353.629.000 ya. 350 jutaan tuh teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Langsung nilai value Arto saya naik melonjak ke 600 juta rupiah. Nah, jadi di sana teman-teman bisa lihat hanya dalam hitungan 3 hari teman-teman. Dalam hitungan 3 hari. Hari Kamis saya beli right issue, hari Jumat, hari Senin, dalam 3 hari kenaikan portfolio saya adalah sebesar 141,4%. Dalam 3 hari naik 141,4% setelah saya beli right issue-nya. Langsung dari nilai saham yang saya beli cuma 250 jutaan, berubah nilainya menjadi 600 juta. Hanya dalam 3 hari. Jadi teman-teman bayangkan ya, yang tadinya saya cuma modal invest Avanza senilai 250 juta, dalam 3 hari berubah menjadi 600 juta seharga Mercy A-Class teman-teman. Navigating through the streets a breeze with helpful info like arrows, house numbers, dynamic cars in the world. Cars are kind of my thing. Look at all the room in my A-Class. As spacious as it is, affordable. Ya jauh banget dong dari Avanza, bahkan dia lompat dari Avanza nggak ke Pajero, langsung ke Mercy A-Class. Saya ngecek di website Mobil 123, ada mobil Mercy A-Class ya, harganya 600 juta. Langsung dapat nih teman-teman. Cuman invest, cuman beli, nambah 63 juta, dalam 3 hari langsung saya untung bisa dapat mobil A-Class. Dari modal Avanza jadi mobil A-Class. Dan kalau teman-teman mau tahu, saya pun beli ini dari bulan November doang. Nah, dari right issue ini, Bang Artos termasuk sukses ya. Bang Artos mendapatkan dana segar senilai 1,3 T, teman-teman. Jadi, dia kan untuk memenuhi bank buku 1, tahun ini dia harus punya modal di atas 1 T. Nah, dia dari right issue ini dia mendapatkan 1,3 T. Jadi, right issue ini termasuk sangat sukses, teman-teman. Oke guys, sekian episode 2 ini soal right issue Bang Artos. Sampai sekarang sahamnya pun belum saya jual. Untuk mengetahui berapa cuan saya berikutnya, ikuti di episode 3. Dan untuk memotivasi saya membuat video-video berikutnya, tolong jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan silahkan komen juga di bawah ya, komen di bawah. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode 3 berikutnya.